Saya Anita Yakobagah dari fraksi Partai Demokrat, Dapil Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Rey di sini. Nah cuy ya, muncul lagi masalah naturalisasi di Komisi DPR. Bisa nggak sih nggak usah permasalahkan naturalisasi lagi? Kemarin sudah reda masalah host TV yang mengatakan Garuda bule. Sekarang Komisi DPR lagi yang mengatakan kita tidak miskin atlet. Siapa yang bilang Indonesia itu miskin atlet? Nggak ada kan cuy ya. Lagian apa masalahnya dengan pemain naturalisasi? Mereka nggak melanggar hak pemain asli. Sebenarnya ini masalah kualitas dan skill yang dibutuhkan oleh timnas kita. Lagian dengan kehadiran mereka tidak menutupi pemain asli kita untuk bersaing di kualifikasi, karena pemain asli pun tetap bisa kan bergabung dan bersaing di kualifikasi itu. Nah jujur ya cuy ya, saya sendiri kurang setuju kalau mereka dikatakan orang luar, karena di dalam tubuhnya itu mengalir darah Indonesia. Lagipun mereka hadir di timnas Indonesia membawa hal yang positif. Dengan pengalaman mereka bermain di Eropa itu juga membawa hal yang positif bagi pemain yang lain yang belum pernah bermain di Eropa tentunya cuy ya. Nah para pecinta sepak bola Indonesia ini tentunya sudah senang mendengar kabar Kevin Dix akan bergabung. Tapi kok malah dipermasalahkan soal naturalisasi lagi. Jadi wajar lah ya kalau pecinta sepak bola Indonesia saat ini kecewa mendengar pernyataan itu. Nah langsung aja kita simak videonya. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe ya cuy ya. Kalau dari pernyataan Ibu Anita ini mengkritik dan meminta PSSI dan Kemenpora untuk lebih memperhatikan atlet-atlet lokal. Ya, jadi begini Bu Anita yang terhormat. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak Bu. Tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Yang bedanya dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri tapi memiliki garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasannya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia itu tidak ada masalah kita melakukan naturalisasi kepada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Artinya tinggal para pemain lokal kita itu harus membuktikan kualitasnya itu setidaknya sama dengan pemain-pemain diaspora yang ada di timnas Indonesia sekarang. Jadi kesimpulannya adalah quantity belum menentukan quality. Sekian dan terima kasih Bu. Menurut kalian gimana guys? Setuju nggak dengan pernyataan dari Bu Anita aja coba ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Let's go. Belum tahu tentang perkembangan sepak bola Indonesia. Terlihat dari statementnya ibu-ibu Komisi 10 DPR ini yang bilang semoga ini jadi yang terakhir untuk proses naturalisasi pesepak bola. Padahal ibu ini nggak tahu ya teman-teman bahwa negara Indonesia dengan penduduk 250 juta penduduk kurang lebih ya, nggak tahu bahwa negara Indonesia hanyalah negara penikmat sepak bola terbanyak, bukan negara yang berbakat dalam melahirkan pesepak bola berbakat teman-teman. Ini kelihatan ya. Sembari menunggu perkembangan atau proses yang lagi diusahakan oleh Pak Erick Thohir beserta jajaran PSSI yang ingin memberikan perkembangan sepak bola Indonesia agar kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi ya. Semoga kedepannya ibu-ibu Komisi 10 DPR atau semua insan di pemerintahan yang bekerja di DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat mengerti bagaimana keadaan sepak bola Indonesia sekarang ini ya. Prinsipnya proses naturalisasi ini benar seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu, ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah yang dinaturalisasi
merupakan atlet yang merupakan darah asli dari Indonesia. Hanya berbeda tempat lahir saja. Seperti di sini ada Mas Farel, lahirnya di Jakarta, Kevin Dix lahirnya di Belanda. Tapi sama-sama darah Indonesia, walaupun fisiknya bule. Contoh untuk sepak bola, bisa dilihat saat ini pencapaian timnas dari U17, U20, dan U23 yang bisa dikatakan hampir 100%-nya pemain asli didikan dan binaan dari Indonesia. Ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Nah jujur ya cuy ya, saya kurang setuju kalau mereka itu dikatakan pemain naturalisasi. Karena menurut saya lebih tepatnya mereka itu dikatakan adalah pemain keturunan. Karena mereka memiliki darah Indonesia. Kita ini hanya berbeda tempat tinggalnya saja, tapi tetap satu darah, yaitu darah Indonesia. Nah sedih rasanya kalau hal ini dipermasalahkan, karena mereka mati-matian berjuang untuk Indonesia tapi malah dipermasalahkan. Apalagi hal ini sampai ke telinga mereka, tentunya akan merusak konsentrasi pemain kita kan coy. Harusnya saat ini kita memberikan semangat dan dukungan penuh agar pemain kita itu bertambah kuat. Apalagi yang akan dihadapi nanti ini Jepang yang sangat kuat coy. Bener kan? Gimana menurut kawan-kawan? Silahkan di komen coy ya.